Selamat datang kembali teman-teman netizen yang 5B dan yang juga penggemar dan pecinta olahraga sepak bola. Oh iya teman-teman, terima kasih karena video kita sebelumnya dapat respons yang bagus. Jadi kita juga perlu respons dari teman-teman yang bagus. Iya, di setiap video kita agar kita semakin semangat untuk upload konten-konten video terkait dengan perkembangan di dunia sepak bola. Dan di video terbaru ini, kita akan membahas tentang perkembangan di dunia sepak bola. Ya, kita tahu ya Bung Jas bahwa dalam beberapa hari terakhir atau beberapa minggu terakhir, kita melihat bahwa beberapa liga sepak bola sudah kembali diselenggarakan, mulai dari Liga Korea, Ya, kemudian Liga Jerman, ya, dan yang terakhir nih, yang baru kita baca nih kemarin, baru kita tahu nih bahwa Liga Vietnam juga sudah main. Iya kan, Liga Vietnam luar biasa. Apanya sih yang luar biasa dari Liga Vietnam ini? Ya kan, penonton bisa hadir di stadion. Nah, itu dia teman-teman, itu yang membuat headline di seluruh dunia bahwa pertandingan sepak bola bisa disaksikan oleh penonton atau supporter dari tim masing-masing. Di mana berita yang memang kita baca dan juga bisa kita melihat cuplikan pertandingan tersebut di beberapa media sosial dipenuhi mendekati 30.000 orang salah satu pertandingan di Liga Vietnam. Itu sebuah perkembangan yang luar biasa di mana akhir-akhir ini kita tahu bahkan liga-liga di Eropa sudah rencanakan tidak akan memberikan izin bagi penonton untuk hadir di dalam stadion. Kenapa Vietnam bisa sampai begitu memberikan izin kepada penonton untuk tampil di dalam stadionnya? Karena memang kita lihat dalam beberapa pekan terakhir tidak ada lagi berita atau data dari Vietnam bahwa ada yang terkena atau terpapar virus tersebut. Sehingga untuk saat ini kasus infected patient adalah 0 dari Vietnam. Dan mereka total sekitar 300-an orang yang terpapar virus, tidak ada yang menjadi korban. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bisa melakukan langkah-langkah pencegahan lebih awal. Sebetulnya langkah-langkah tersebut juga dilakukan oleh negara-negara lain, termasuk negara kita sendiri. Cuma di Vietnam pada saat penyebaran virus ini belum luas, mereka sudah bisa mengantisipasi pencegahan tersebut. Bedanya di negara-negara lain bahwa virus ini sudah tersebar luas sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk mengendalikannya, dan itu adalah hal yang memang wajar saja, tapi perlu juga kerjasama dari kita semua untuk menekan nih penyebaran dari virus itu. Berbicara tadi mengenai Liga Vietnam yang sudah dipenuhi oleh penonton, bagaimana di Liga Indonesia nanti? Ya kan, beritanya masih banyak orang yang infected, jadi susah. So teman-teman, kalau kita nggak jaga, nggak cuci tangan dengan sabun, nggak pakai masker, nggak jaga jarak, kita juga bisa kena virus ini. Iya, artinya jika kita tidak menjaga kesehatan kita sendiri, menjaga kebersihan dari lingkungan kita, maka akan sulit untuk melihat kurva dari data orang-orang yang terinfeksi virus ini mulai menurun drastis. Kabar terakhir selain di Vietnam, di Selandia Baru, bahwa kurva mereka dari total orang yang infected sudah menurun drastis jauh, sehingga mereka sekarang berada di level 2 yang memungkinkan mereka untuk kembali menyelenggarakan kegiatan-kegiatan olahraga yang bisa juga dihadiri oleh para penonton maksimal 100 orang. Dan jika memang nanti sudah turun lagi ke level 1, mungkin bisa lebih dari itu. Paling tidak itu berita yang saya baca. Nah, kita kembali lagi ke Indonesia. Memang untuk saat ini kita tidak bisa bahkan bermimpi bahwa pertandingan di Liga 1 atau Liga 2 bisa dihadiri oleh penonton, berapapun itu jumlahnya. Karena saat ini kasus tersebut memang masih belum jelas kapan akan menurun. Bahkan kita melihat bahwa setiap hari ya, data yang memang dirilis ini, ada saja ratusan orang yang kabarnya terinfeksi. Nah, ini tentu sangat berbahaya jika pertandingan sepak bola dilanjutkan di Indonesia dengan memberikan ruang bagi supporter untuk hadir. Apalagi sulit sekali nih mengendalikan supporter-supporter untuk hadir di dalam stadion dalam batasan tertentu. Meskipun yang
saya baca di berita sebelumnya bahwa ada kemungkinan 100 orang yang bisa hadir di tribun penonton, tapi kita belum tahu breakdown-nya seperti apa. Apakah 100 orang tersebut mewakili kelompok supporter atau mewakili beberapa pihak yang terkait dengan penyelenggaraan kompetisi di Indonesia. Jadi memang kita belum clear, tapi saya tidak yakin bahwa itu 100 orang adalah kelompok supporter yang bisa hadir, karena sangat penting bahwa area stadion ini harus betul-betul berada dalam kondisi yang tidak ramai. Ini juga akan memungkinkan para pemain untuk bermain dengan ketenangan. Kemudian apa langkah-langkah dari federasi kita untuk melakukan pencegahan? Nah, yang kita baca berita terakhir ini, bahwa kemarin akan ada buku panduan yang dirilis oleh federasi yang akan diberikan kepada masing-masing klub untuk diikuti. Ya, panduan itu adalah pedoman pencegahan dan pengendalian virus, terdiri dari beberapa subjek, mulai dari persiapan pertandingan, di mana para pemain, pelatih, official, staff, wasit akan dites kesehatan mereka apakah terpapar virus tersebut atau tidak setiap pekannya, dan juga H-3 sebelum pertandingan atau mungkin juga H-1 sebelum pertandingan, untuk memastikan bahwa semua yang akan berada di dalam area teknis pertandingan berada dalam kondisi yang sehat. Kemudian ada juga pedoman untuk penanganan sanitasi di akomodasi hotel tim pemain. Ini juga sangat penting, atau mungkin di mes mereka saat mereka tempati mes tersebut, karena kita berbicara hotel sebabkan kemungkinan akan ada sentralisasi wilayah dalam menyelenggarakan kompetisi, yaitu hanya di Pulau Jawa saja. Berarti tim-tim yang datang dari luar Pulau Jawa akan ditempati di dalam sebuah hotel. Kemudian juga rekomendasi prosedur untuk dugaan atau positif virus bagi siapapun yang terpapar. Ini juga sangat penting. Pedoman-pedoman yang perlu diikuti jika terjadi. Tentu kita harapkan jangan dong ada yang kena, ya. Karena kita ingin bahwa semua berada dalam kondisi yang sehat, bahkan kita semua juga. Kemudian ada juga pedoman untuk higienis dan sanitasi lingkungan. Artinya ini terkait dengan pertandingan, ya, venue stadion dan di luar stadion serta sekitarnya, yang saya kira akan disanitasi dengan menggunakan disinfektan dan juga kebutuhan-kebutuhan tambahan. Nah, ini berarti bahwa peraturan-peraturan atau pedoman yang dikeluarkan oleh federasi, yaitu PSSI, sudah mengikuti protokol kesehatan, tentu mengacu dari FIFA, WHO, Kementerian Kesehatan, dan lain-lain pihak yang terkait dalam pengendalian pandemi saat ini. Berarti ini sudah disiapkan secara profesional, tapi perlu juga diterapkan secara konsisten oleh semua pihak yang terlibat. Ini sangat penting, teman-teman, karena perlu ada monitoring dari pedoman-pedoman ini yang memang harus diterapkan oleh klub. Perlu juga ada sistem laporan yang diberikan oleh klub kepada operator liga dan tentunya juga kepada PSSI untuk memastikan bahwa tidak ada orang siapapun yang berada dalam kondisi yang tidak sehat. Karena kesehatan adalah hal yang utama bagi kita semua sebelum kita memikirkan sebuah pertandingan sepak bola. Bahkan beberapa pemain pun masih dalam kondisi khawatir atau was-was jika memang pertandingan berlanjut atau kompetisi dilanjutkan, tapi wabah ini masih tetap menyebar. Artinya memang harus sangat berhati-hati untuk kembali menjalankan kompetisi. Tapi kita lihat sekarang langkah-langkah yang diambil sudah profesional dan tentunya mengacu kepada himbauan-himbauan, aturan-aturan yang memang diperlukan untuk menjaga agar tidak ada yang terpapar virus ini. Kemudian apa yang bisa dilakukan sekarang dilanjutkannya Liga 1? Kalau di Liga Vietnam dan juga liga-liga lainnya negara tetangga kita seperti Malaysia dan juga Thailand, akan ada perubahan format dalam melanjutkan kompetisi sepak bola mereka. Contoh Liga Vietnam yang sudah memainkan 2 pekan sebelum mereka break sementara. Mereka akan lanjutkan kompetisi mereka dengan single round, yaitu 1 putaran. Kemudian ada fase selanjutnya, di mana tim-tim yang bertanding yang asumsi saya adalah di papan atas akan bertanding dalam fase selanjutnya untuk menentukan 1 juara. Ini mirip seperti putaran 8 besar yang sebelumnya pernah diselenggarakan di Liga Indonesia, dan bisa jadi hal seperti itu juga akan diterapkan di Liga 1 dan juga Liga 2. Memang akan ada yang kontra.
Tapi ini adalah kejadian yang luar biasa dan di luar dugaan. Sehingga penyesuaian tersebut perlu juga dimaklumi ya. Dan kita harapkan tidak berlanjut dong ke tahun selanjutnya. Dan juga kan sepak bola ini perlu digulirkan kembali, terutama kompetisi, karena ada kepentingan bagi tim nasional yang akan bertanding. Sebelumnya kabarnya adalah bagi tim nasional U20 yang akan bertanding di Piala Dunia U20 tahun depan. Tapi beberapa hari terakhir sudah ada jadwal resmi nih yang dirilis oleh Asian Football Confederation, yaitu AFC, bahwa tim nasional Indonesia akan kembali melanjutkan pertandingan kualifikasi mereka di ajang kualifikasi Piala Dunia mulai dari bulan Oktober. Berarti para pemain perlu lagi bermain di kompetisi agar mendapatkan match fitness mereka. Sebab itu juga salah satu hal yang diperlukan oleh pelatih baru tim nasional kita, Shin Tae-yong, untuk memonitor progres para pemain, dan itu diperlukan saat para pemain ini mulai bermain di kompetisi. Jadi memang ada kepentingan bagi tim nasional sehingga kompetisi perlu digulirkan kembali. Tapi seperti yang tadi saya sebutkan bahwa kesehatan adalah hal yang utama. Jadi janganlah kita bermimpi bahwa akan ada penonton yang hadir di stadion dalam pertandingan Liga 1 atau Liga 2, kecuali kurva dari orang-orang yang sekarang datanya terindikasi terpapar virus ini menurun drastis. Kalau sekarang masih di kisaran ratusan, kalau bisa hanya belasan. Nah, berarti ini kan sudah berkurang jauh. Tapi itu pun akan ada batasan-batasan bagi penonton yang bisa hadir di stadion. Dengan penonton atau tanpa penonton, yang tentu kita harapkan adalah bagaimana sepak bola bisa kembali dilanjutkan, karena kita tahu bagaimana perkembangan sepak bola di Indonesia juga diperlukan untuk memperbaiki peringkat sementara Indonesia di FIFA, dan itu juga menjadi salah satu target dari Shin Tae-yong yang ditunjuk sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Dan juga kita ingin melihat bagaimana perubahan nanti yang terjadi dari cara bermain tim nasional Indonesia. Bung Jas, your last message? Ayo dong teman-teman, subscribe, like, comment, share, dan follow Instagram kita. Dan jangan lupa, target kita 100.000 orang subscriber. Support us, channel YouTube Bola Bung Bindar. No hate, Only football. salam sepak bola.